Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Wahyu Gunawan, NIM 1717051053, mahasiswa program studi akuntansi S1, Fakultas Ekonomi, Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai skripsi saya yang berjudul Fenomena Arisan Lunas di LPD Desa Adat Gesing. Untuk pembahasan yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Nah, arisan lunas adalah sebuah program yang digunakan oleh beberapa lembaga perkaitan desa untuk memperoleh sumber pendanaan dari masyarakat selain dalam bentuk tabungan dan juga deposito. Nah, pelaksanaan arisan lunas ini berbeda-beda tergantung dari siapa yang melaksanakannya. Tapi pada dasarnya dalam program arisan lunas ini, masyarakat yang nomornya keluar dalam arisan, maka ia tidak perlu lagi melanjutkan atau membayar undian di bulan berikutnya. Nah, salah satu lembaga perkaitan desa di Bali yang menyelenggarakan program arisan lunas adalah LPD Desa Adat Gesing. LPD Desa Adat Gesing adalah sebuah LPD yang berada di Desa Gesing, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. Nah, di Desa Gesing sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai petani. Dengan masyarakat yang sebagian berprofesi sebagai petani, maka menjadi sebuah tantangan oleh LPD Desa Adat Gesing untuk memperoleh sumber pendanaan. Selain itu, setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang LPD Desa Adat Gesing juga mengalami kesulitan untuk memperoleh sumber pendanaan karena LPD dikecualikan dari aturan OJK. Hal ini menyebabkan LPD sulit untuk meminjam modal pada lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan aturan OJK. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah program dengan nama Arisan Lunas LPD Desa Adat Gesing. Nah, pelaksanaan arisan lunas di LPD Desa Adat Gesing seperti ini. Masyarakat setiap bulan akan menyetorkan uang 100.000 ke LPD Desa Adat Gesing. Nah, seperti arisan pada umumnya, akan dilaksanakan undian setiap bulannya. Tetapi keistimewaannya di sini yaitu bagi peserta yang namanya keluar dalam undian, maka peserta tersebut akan bebas segala kewajibannya. Artinya peserta tidak perlu lagi membayar iuran di bulan berikutnya. Hal inilah menjadi keistimewaan arisan lunas dengan arisan pada umumnya. Nah, arisan lunas ini sudah diselenggarakan oleh LPD Desa Adat Gesing sebanyak 2 gelombang. Untuk gelombang yang pertama, sudah mampu menarik minat masyarakat dengan cukup besar, yaitu 400 orang masyarakat sudah ikut berpartisipasi dalam program arisan lunas ini. Prospek keberlanjutan program arisan lunas ini menjadi topik yang menarik untuk diteliti dan dikaji lebih dalam lagi. Menurut konsep triple bottom line yang dikemukakan oleh John N. Clinton, menyatakan bahwa jika perusahaan ingin sustain, maka perusahaan harus memperhatikan 3P, yaitu selain dari profit, perusahaan harus memperhatikan juga people, masyarakat, dan juga planet. Nah, dari sana dapat dilihat bahwa kelangsungan hidup suatu perusahaan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor finansial saja, melainkan juga faktor non-finansial. Dalam penelitian ini, faktor finansial akan dikaji menggunakan teori going concern menurut standar profesional akuntan publik yang menjelaskan bahwa kelangsungan hidup suatu perusahaan akan dipengaruhi jika perusahaan ada tren negatif dalam perusahaan dan juga kesulitan keuangan yang berakibat akan gagalnya pemenuhan kewajiban. Sedangkan faktor finansial mengenai keberlanjutan usaha akan dikaji menggunakan teori sustainability dari Urban Ecology Coalition pada tahun 1999 yang ada beberapa kriteria dalam menentukan keberlanjutan suatu usaha yang dinilai dari faktor non-finansial. Yang pertama adalah engaged diverse stakeholder, yang kedua ada express value, yang ketiga ada integrating, yang keempat ada forward looking, dan yang kelima ada distribusional. Maka berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengangkat judul yaitu Fenomena Arisan Lunas di LPD Desa Adat Gesing. Pembatasan masalah. Dalam penelitian ini hanya berfokus pada bagaimana prospek keberlanjutan program arisan lunas di LPD Desa Adat Gesing. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana prospek keberlanjutan program arisan lunas di LPD Desa Adat Gesing, sedangkan tujuan penelitiannya yaitu untuk mengungkap apakah program arisan lunas LPD Desa Adat Gesing memiliki prospek keberlanjutan di masa yang akan datang. Kajian hasil penelitian yang relevan. Adapun penelitian terdahulu yaitu Aryani dan kawan-kawan tahun 2019 tentang analisis pengelolaan arisan lunas sebagai sumber pendanaan utama di LPD Desa Pekraman Banyuatis. Yang kedua ada Prabawati dan kawan-kawan tahun 2018 mengenai pengelolaan keuangan upacara ngaben dan nikah masal gratis berdasarkan nilai kearifan lokal Pasidikaran. Yang ketiga ada Baihaki Ahmad dan Evi Malia tahun 2018 tentang arisan dalam perspektif akuntansi. Dan yang keempat ada Dharma Wangsa dan kawan-kawan tahun 2017 tentang tanggung jawab pengurus LPD dalam pengelolaan keuangan Desa Pekraman. Dan yang terakhir adalah penelitian dari Subrate dan Inyoman Sutame, yaitu memaknai fenomena kekurang sehatan lembaga perkaitan desa Pangyangan. Selanjutnya ada grand theory dalam penelitian ini yaitu stewardship theory.
di mana stewardship teori ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana perilaku pengurus LPD sebagai steward dapat bertindak dengan penuh tanggung jawab dan mengesampingkan kepentingan pribadinya untuk tercapailah tujuan LPD. Nah, dalam hal ini yaitu untuk tercapailah bagaimana keberhasilan dari program arisan lunas LPD Desa Adat Gesing. Supporting teori. Yang pertama adalah going concern. Menurut standar profesional akuntan publik, mendefinisikan going concern adalah sebuah bagaimana perusahaan mempertahankan kelangsungan hidupnya selama periode waktu yang pantas. Selanjutnya adalah teori keberlanjutan atau sustainability. Menurut Urban Ecology Coalition tahun 1999 menyatakan bahwa keberlanjutan suatu usaha dipengaruhi oleh 3 aspek penting, yaitu aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek lingkungan. Hal ini juga sejalan dengan konsep triple bottom line yang dikemukakan oleh John Elkington yang menyatakan bahwa jika perusahaan ingin sustain, maka perusahaan selain memperhatikan profit juga harus memperhatikan people dan juga planet. Yang ketiga adalah sumber dana. Sumber dana ini adalah bagaimana bank memperoleh sumber dana dari masyarakat. Menurut Kashmir, ada 3 sumber dana bank, yaitu sumber dana dari pihak pertama, yaitu dana dari bank itu sendiri. Yang kedua adalah sumber dana dari pihak kedua, yaitu sumber dana yang berasal dari pihak luar. Dan juga sumber dana pihak ketiga, yaitu dana yang berasal dari masyarakat luas. Selanjutnya adalah kajian mengenai LPD. Nah, LPD adalah sebuah lembaga keuangan milik Desa Pekraman. Kedudukan LPD adalah berada di wewidangan daerah Desa Pekraman, yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Pekraman. Yang terakhir adalah kajian mengenai arisan. Nah, arisan di sini adalah suatu pengumpulan uang yang dilakukan oleh sekelompok orang dan pada saat waktu-waktu tertentu akan dilaksanakan sebuah pengundian untuk menentukan siapa yang berhak mendapatkan uang tersebut. Selanjutnya adalah metode penelitian. Yang pertama, pendekatan dan jenis penelitian. Ditinjau dari sifat dan tujuannya, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ini di LPD Desa Adat Gesing, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. Jenis dan sumber datanya yaitu menggunakan data primer dan data sekunder. Adapun subjek dan objek penelitiannya yaitu subjeknya Bendesa Adat Desa Adat Gesing, Ketua LPD Desa Gesing, Bendahara LPD Desa Adat Gesing, Sekretaris LPD Desa Gesing, dan juga peserta arisan lunas LPD Desa Adat Gesing serta Krama Desa LPD Desa Adat Gesing. Objek dalam penelitian ini yaitu prospek keberlanjutan dari program arisan lunas yang diselenggarakan oleh LPD Desa Adat Gesing. Selanjutnya ada metode pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui wawancara mendalam, melalui observasi dan studi dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah model dari Habermas tahun 1984 yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan juga penarikan kesimpulan. Untuk pengujian keabsahan datanya menggunakan kriteria derajat kepercayaan dengan teknik triangulasi. Hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama yaitu mengenai gambaran umum lokasi penelitian. Yang pertama adalah Desa Pekraman Gesing. Desa Pekraman Gesing adalah sebuah desa adat yang berada di wewidangan Desa Gesing, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali. Nah, Desa Pekraman Gesing ini terdiri dari 2 banjar, yaitu Banjar Adat Kaje dan Banjar Adat Klon. Dalam sejarahnya, Desa Gesing ini merupakan satu kesatuan dari wilayah desa adat dalam Tamlingan. Nah, dalam seiring perkembangannya, pada tahun 1992 dibentuklah sebuah desa adat dengan nama Desa Adat Gesing. Desa Adat Gesing tersebut mengambil nama dari desa tersebut banyak terdapat bambu gesing. Maka dengan persetujuan dari para penemu, maka nama Desa Gesing ini pun digunakan sampai sekarang. Selanjutnya mengenai gambaran umum dan sejarah LPD Desa Adat Gesing. LPD Desa Adat Gesing beralamat di Desa Gesing, Dusun 3, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. Nah, LPD Desa Adat Gesing ini didirikan berdasarkan SK Gubernur Bali nomor 144 tahun 1992, 26 Februari 1992. Sampai dengan periode 2020, LPD Desa Adat Gesing telah melayani 1.238 krama Desa Adat Gesing yang terdiri dari 73 orang nasabah deposito, 753 nasabah tabungan, dan 412 orang yaitu kredit. Hampir semua masyarakat Desa Pekraman Gesing sudah terlayani oleh LPD Desa Adat Gesing. Keorganisasian LPD juga sudah dicatat dalam sebuah struktur organisasi yang mana terdiri dari panureksa internal yang berjumlah 3 orang, prajuru LPD juga 3 orang, dan juga kolektor LPD berjumlah 1 orang. Seperti LPD pada umumnya, produk dan jasa layanan LPD ada 3 jenis, yaitu tabungan yang terdiri dari tabungan sukarela dan tabungan program, deposito berjangka dan juga deposito, ada juga kredit. Nah, mulai 2 tahun yang lalu,
LPD Desa Adat Gesing juga mulai merambah memberikan jasa pada transaksi elektronik seperti pembayaran pajak bumi dan bangunan, penjualan pulsa listrik, pulsa telepon, dan juga melayani BPJS. Hasil penelitian yang pertama mengenai gambaran umum dan awal mula terbentuknya program Arisan Lunas. Arisan Lunas LPD Desa Adat Gesing merupakan bukan sebuah program yang pertama, melainkan LPD Desa Adat Gesing terinspirasi dari beberapa BUMDes dan LPD yang berada di daerah dari Bali Barat, yaitu Grogak. Nah, selain itu, alasan terbentuknya dari program Arisan Lunas ini yaitu karena diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, yang mana dalam undang-undang tersebut LPD tidak tunduk dalam aturan OJK. Jadi, ketika LPD memerlukan sumber dana dari BPD misalnya, LPD sangat kesulitan atau tidak diterima. Maka, untuk memperoleh sumber pendanaan yang besar dan juga berkesinambungan, LPD Desa Adat Gesing menyelenggarakan program Arisan Lunas. Pelaksanaan Arisan Lunas LPD Desa Adat Gesing ini dilaksanakan dengan cara yang pertama adalah masyarakat diberikan dulu informasi mengenai dibukanya program Arisan Lunas, kemudian masyarakat akan mengumpulkan uang sebesar 100.000 tiap bulannya kepada LPD. Seperti arisan pada umumnya, LPD akan melaksanakan undian setiap bulannya bagi nama-nama peserta yang ikut dalam Arisan Lunas tersebut. Nah, bagi peserta yang namanya keluar dalam undian, maka peserta tersebut tidak perlu lagi membayar undian di bulan berikutnya. Artinya, semua kewajiban yang dimiliki oleh peserta akan selesai jika nomornya keluar sampai akhir periode. Nah, sedangkan bagi peserta yang nomornya belum keluar sampai akhir periode, maka di akhir periode uangnya akan dikembalikan sejumlah yang disetorkan dan juga diberikan bunga. Selain itu, juga akan diadakan sebuah grand prize di akhir periode dengan berbagai hadiah yang menarik. Yang diselenggarakan oleh LPD yang melibatkan masyarakat luas, tentu harus jelas aturan dan prosedurnya. Nah, di sini LPD Desa Adat Gesing sudah membuat aturan-aturan mengenai pelaksanaan Arisan Lunas yang terdiri dari 12 pasal. Nah, aturan ini nantinya akan diberikan kepada masyarakat untuk dibaca dan dipelajari agar tidak terjadi kerancuan dalam pelaksanaannya. Dalam skema prosedur pelaksanaan Arisan Lunas dapat terlihat bahwa yang pertama LPD menginformasikan kepada masyarakat mengenai pelaksanaan Arisan Lunas. Kemudian masyarakat mulai mendaftarkan dirinya ke LPD. Kemudian LPD mengecek bagi banyak peserta yang ikut. Jika pesertanya lebih dari 100, maka arisan ini akan dilanjutkan. Jika pesertanya kurang dari 100, maka Arisan Lunas ini akan tidak dilanjutkan dan uang peserta yang sudah mendaftar akan dikembalikan. Nah, misalnya Arisan Lunas ini sudah berlanjut, maka akan dilaksanakan undian setiap bulannya. Nah, bagi peserta yang nomornya keluar dari undian, segala bentuk kewajibannya sudah selesai, tidak perlu membayar iuran di bulan berikutnya, tetapi boleh ikut grand prize di akhir periode atau di bulan ke-48. Nah, sedangkan bagi peserta yang nomornya belum keluar, menunggu sampai nomornya keluar, atau jika nomornya tidak keluar, maka di akhir periode uangnya akan dikembalikan sejumlah yang disetorkan dan juga diberikan bunga. Nah, di akhir periode dilaksanakannya grand prize, semua peserta yang sudah memenuhi kewajibannya, maka boleh ikut grand prize dengan berbagai hadiah yang disediakan oleh LPD. Nah, seperti itulah prosedur pelaksanaan Arisan Lunas di LPD Desa Adat Gesing. Legalitas Arisan Lunas. Nah, Arisan Lunas ini merupakan sebuah program baru yang dilaksanakan oleh LPD. Tentu perlu dipertanyakan bagaimanakah legalitas dari Arisan Lunas ini. Tentu karena dilaksanakan oleh LPD, maka ditinjau dari sumber dananya. Arisan Lunas ini merupakan sumber dana yang berasal dari pihak ketiga atau dari masyarakat luas. Tentu LPD yang tunduk kepada aweg-aweg, legalitas Arisan Lunas ini akan dilindungi oleh aweg-aweg Desa Pekraman. Maka bagi peserta Arisan Lunas tentu akan mendapat perlindungan dari Desa Pekraman. Selain itu, menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 mengenai Lembaga Perkiritan Desa, di sana juga sudah diatur mengenai perlindungan dana nasabah, yaitu dalam hal ini nasabah Lembaga Perkreditan Desa. Maka berdasarkan hal tersebut, program Arisan Lunas LPD Desa Adat Gesing ini sangat aman untuk diikuti oleh keramat desa karena sudah terdiri dari perlindungan hukum yaitu aweg-aweg dan juga Peraturan Daerah Provinsi Bali. Dan ini merupakan sebuah arisan yang diselenggarakan oleh LPD Desa Adat Gesing, sudah terjamin dan juga tidak perlu diragukan lagi. Pengelolaan keuangan Arisan Lunas LPD Desa Adat Gesing. Sesuai yang dijelaskan oleh Bendahara LPD Desa Adat Gesing yaitu Bapak Gede Wastike, mengatakan bahwa pengelolaan keuangan Arisan Lunas LPD Desa Adat Gesing harus dilakukan dengan matang karena melibatkan banyak kerama dan juga uang dengan jumlah yang besar. Maka perlu dilaksanakan bagaimana teknik-teknik tertentu agar Arisan Lunas ini dapat berjalan dengan baik. Nah,
Hal yang dilakukan LPD yang pertama adalah menentukan titik break even point atau titik impas, yang mana LPD harus mengetahui berapa banyak sih minimal peserta yang harus ikut dalam program arisan lunas ini agar dapat menghasilkan keuntungan yang maksimal. Nah, berdasarkan hasil perhitungannya, maka titik BIP yang didapatkan dalam program arisan lunas ini yaitu pada jumlah peserta berjumlah 220 orang. Oleh karena itulah menjadi patokan, maka peserta arisan lunas ini di minimalnya berjumlah 300 orang untuk mendapatkan laba yang maksimal. Nah, dalam pelaksanaannya ternyata minat masyarakat sangat tinggi terhadap program arisan lunas ini, sehingga jumlah peserta yang tergabung dalam arisan lunas berjumlah 400 orang. Nah, berdasarkan perhitungan, profit yang didapatkan oleh LPD Desa Dagesing dalam program arisan lunas dengan jumlah peserta 400 orang yaitu sebesar 160.376.000, atau jika dihitung per bulannya 3.341.000 per bulan. Nah, hal ini tentu ditafsirkan oleh LPD Desa Dagesing dengan bunga tiap bulan ditafsirkan sebesar 1%. Nah, penafsiran bunga 1% ini dilakukan oleh LPD Desa Dagesing dengan prinsip konservatisme akuntansi, yang mana dalam perhitungannya LPD tidak segera mengakui laba meskipun laba yang terjadi kemungkinan besar. Nah, konservatisme akuntansi ini merupakan sebuah prinsip kehati-hatian dalam menafsirkan sebuah laba. Kemudian keuntungan ini diperoleh dari LPD menyalurkan kembali dana yang terkumpul dari program arisan lunas ini kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Nah, tentu dalam pemberian kredit kepada masyarakat ada risiko-risiko yang keluar atau non-performing loan. Maka untuk mengatasi risiko yang ada, LPD Desa Dagesing juga sudah melakukan analisis kelayakan kredit dengan analisis 5C. Selanjutnya tentang pencatatan dan transparansi program arisan lunas LPD Desa Dagesing. Nah, pencatatan arisan lunas LPD Desa Dagesing ini diberlakukan oleh LPD Desa Dagesing sebagai sebuah tabungan. Nah, dalam pencatatan ini, arisan lunas ini dicatat dalam sebuah buku besar tabungan, yaitu dalam tabungan sukarela ada dibuatkan sebuah akun dengan nama arisan lunas. Nah, setiap bulannya akan diberikan sebuah estimasi bunga 1% dari program arisan lunas tersebut. Tentu dalam pelaksanaannya arisan lunas ini pencatatannya masih menggunakan pencatatan yang manual dan belum sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Tetapi dalam pencatatannya ini sudah dapat dimengerti dan dipahami dengan mudah oleh pengurus atau oleh pegawai LPD Desa Dagesing. Nah, selanjutnya mengenai transparansi dalam kegiatan arisan lunas LPD Desa Dagesing ini dilaksanakan sangat transparan, yang mana semua peserta boleh ikut dalam kegiatan undian yang dilakukan. Jadi tidak ada hal yang ditutup-tutupi dalam pelaksanaan undian arisan tersebut. Kendala dan solusi dalam pelaksanaan program arisan lunas. Adapun kendala yang dirasakan oleh LPD Desa Dagesing berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan pengurus LPD Desa Dagesing, yaitu yang pertama mengenai mensosialisasikan tentang program arisan lunas ini. Karena arisan lunas merupakan sebuah program yang baru, jadi masyarakat belum semua dapat menerima bagaimana tentang pelaksanaan program arisan lunas ini, mengenai bagaimana pelaksanaannya dan juga aturan-aturan yang terlaksana. Yang kedua yaitu mengenai kendala dalam sistem pemungutannya. Berdasarkan hasil wawancara juga dikatakan bahwa kendalanya yaitu sangat sulit, yaitu karena masyarakat tidak semua mau menyetorkan uangnya ke LPD Desa Dagesing, melainkan harus dipungut ke rumah masing-masing. Jadi LPD Desa Dagesing dengan jumlah karyawan yang sedikit merasa kewalahan memungut iuran arisan lunas tersebut ke rumah-rumah peserta karena dengan jumlah peserta yang banyak. Solusi atas kendala tersebut disampaikan oleh Ketua LPD, yaitu dengan cara mensosialisasikan kembali kepada masyarakat tentang aturan-aturan yang digunakan dalam program arisan lunas, serta bagaimana sih prosedur pelaksanaannya. Dan juga Bendesa Desa Dagesing juga menyampaikan mengenai solusi atas pemungutan yang dilakukan. Nantinya Bendesa Dagesing akan duduk bersama Krame, memberikan pemahaman kepada Krame agar mampu mendukung bagaimana sih agar menyukseskan program arisan lunas ini. Dan untuk menyadarkan agar peserta mau mengumpulkan uangnya untuk menyetorkan uangnya langsung ke LPD itu sendiri tanpa dipungut ke rumahnya masing-masing. Selanjutnya tentang perspektif dan minat masyarakat terhadap program arisan lunas ini. Nah, berdasarkan hasil wawancara dengan peserta dapat didapatkan hasil mengenai bagaimana sih pandangan masyarakat mengenai arisan lunas ini. Ada dua pandangan dari masyarakat. Yang pertama adalah menganggap arisan lunas ini sebagai sarana untuk menabung. Nah, banyak masyarakat menganggap bahwa arisan lunas ini sama saja dengan menabung. Artinya dengan ikut arisan lunas ini, maka uang masyarakat akan terkumpul. Jika tidak ikut arisan lunas ini, tentu uangnya tersebut akan sudah digunakan. Jadi, anggap saja ikut arisan lunas
juga sama saja dengan menabung, dan juga keuntungannya di sini masyarakat bisa mendapat undian dan mendapatkan uang 5 juta dengan secara cuma-cuma, ya, seperti itulah perspektif masyarakat. Yang kedua yaitu mengenai perspektif tentang investasi. Jadi ada juga beberapa masyarakat yang berpandangan bahwa ikut arisan lunas ini dapat dikaitkan atau digunakan sebagai sebuah sarana investasi, yang mana dalam kegiatannya ini misalnya masyarakat mendapatkan uang undian 5 juta akan digunakan untuk membeli ternak atau digunakan sebagai modal usaha. Jadi arisan lunas ini secara tidak langsung dapat digunakan sebagai sebuah sarana investasi jika mendapatkan undian atau mendapatkan uang sebesar 5 juta. Nah, untuk minat masyarakat sendiri, berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua LPD Desa Dageseng mengatakan bahwa minat masyarakat terhadap program arisan lunas ini meningkat, yaitu yang pertama berjumlah 400 orang, sedangkan pada gelombang kedua mengalami peningkatan yang sangat drastis. Tetapi LPD Desa Dageseng membatasi jumlah peserta yang ada menjadi sebanyak 400 orang. Jadi agar peluang bagi peserta yang ikut tidak mengecil. Jadi karena Ketua LPD menyampaikan bahwa semakin banyak peserta tentu peluang untuk mendapatkan undian akan semakin kecil. Nah, aspek keberlanjutan program arisan lunas LPD Desa Dageseng. Nah, berdasarkan teori keberlanjutan dan juga berdasarkan konsep triple bottom line yang dikemukakan oleh John Elkington pada tahun 1997 menyatakan bahwa jika perusahaan ingin sustain, maka perusahaan harus memperhatikan 3P, yaitu profit, planet, dan juga people. Nah, LPD Desa Dageseng mengimplementasikannya dengan sebuah filosofi Trihita Karana, yaitu filosofi agama Hindu tentang bagaimana hubungan LPD dengan Parahyangan, Pawawangan, dan juga Palemahan. Di sini kontribusi LPD yaitu di Parahyangan, LPD tentu berkontribusi dalam kegiatan agama, membantu dalam membangun fasilitas agama dan juga melaksanakan tirtoyatra. Nah, dalam kegiatan Palemahannya, LPD memberikan kontribusi yaitu melalui sosialisasi bagaimana meningkatkan budaya menabung dalam masyarakat. Jadi dengan arisan lunas ini tentu LPD akan membantu membantu perekonomian masyarakat dengan cara meningkatkan budaya menabung. Nah, selanjutnya Palemahan, LPD Desa Dageseng juga melaksanakan kontribusinya untuk meningkatkan kesejahteraan lingkungan dan juga membantu menjaga kebersihan lingkungan yang berada di daerah sekitar LPD. Keberlanjutan sebuah usaha juga dinilai dari aspek finansial dan non-finansial. Nah, berdasarkan aspek finansial, teori yang digunakan untuk menilai keberlanjutan program arisan lunas LPD Desa Dageseng yaitu mengenai teori going concern yang dikemukakan oleh Ikatan Akuntan Profesional Akuntansi, yaitu bagaimana keberlanjutan dari arisan lunas ini dinilai dari aspek finansialnya, yaitu pertama tentang kesehatan dari lembaga keuangan itu sendiri. Nah, berdasarkan hasil rasio keuangan menunjukkan bahwa LPD Desa Dageseng mempunyai rasio keuangan yang tinggi atau yang sehat dengan nilai 82,30. Hal ini menyatakan bahwa LPD Desa Dageseng mempunyai prospek keberlanjutan untuk selanjutnya. Selain itu, dalam pelaksanaannya, LPD Desa Dageseng juga tidak pernah mengalami kendala dalam menjalankan kewajibannya dalam hal ini, yaitu membayar hutang kepada Krama Desa Dageseng, yaitu dalam program arisan lunas. Untuk arisan lunas periode gelombang pertama, semua kewajiban LPD sudah mampu dibayar oleh LPD dan program arisan lunas gelombang pertama dapat berjalan dengan lancar. Kali ini arisan lunas gelombang kedua sedang berjalan dan juga banyak masyarakat yang ikut kembali dalam program arisan lunas di gelombang kedua ini. Dan saat ini juga LPD Desa Dageseng sudah menyusun arisan lunas pada gelombang ketiga. Selain dinilai dari aspek finansial, keberlanjutan program arisan lunas LPD Desa Dageseng juga dinilai dari aspek non-finansial. Nah, menurut teori sustainability yang dikemukakan oleh Urban Ecology Coalition tahun 1999 menyatakan bahwa ada beberapa aspek yang menjadi kriteria dalam menilai sebuah keberlanjutan. Yang pertama adalah engage diverse stakeholder, yang mana LPD Desa Dageseng sudah melaksanakan program arisan lunas ini melibatkan berbagai kalangan stakeholder, yaitu masyarakat dari berbagai kalangan, tidak melihat masyarakat tersebut itu sebagai petani atau pekerjaannya sebagai pegawai negeri ataupun lain-lain. Semua masyarakat boleh ikut dalam program arisan lunas ini. Selanjutnya adalah express value, yaitu mengadopsi nilai-nilai yang sudah ada di kalangan masyarakat. Nah, dalam pelaksanaan arisan lunas, LPD Desa Dageseng sudah mengadopsi nilai-nilai yang ada masyarakat, yaitu masyarakat Desa Dageseng sudah terbiasa dengan adanya sebuah kegiatan arisan, pengumpulan uang yang dilakukan oleh ibu-ibu PKK dan juga di seke-seke seperti seke tani, seke ternak, seke yah, dan lainnya. Selain itu, masyarakat Desa Dageseng juga sudah biasa tahu mengenai bagaimana arisan itu sendiri.
Yang ketiga adalah integrating, yaitu bagaimana LPD Desa Adat Geseng yaitu mengintegrasikan dalam kegiatannya ini. Selain mengintegrasikannya itu fokusnya pada sebagai lembaga keuangan untuk memperoleh profit, LPD Desa Adat Geseng juga memperhatikan bagaimana hubungannya dengan masyarakat sekitar dan juga dengan lingkungan, yaitu melalui sebuah konsep dengan nama konsep Prihitakarana, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan alam, dan hubungan masyarakat dengan sesama manusia. Dan yang terakhir adalah forward looking atau melihat ke depan. Tentu arisan lunas ini tidak hanya digunakan sebagai sebuah program jangka pendek, tetapi LPD Desa Adat Geseng berencana agar program arisan lunas ini dapat terus berlanjut di waktu yang akan datang. Artinya program arisan lunas ini akan memiliki prospek keberlanjutan di kemudian hari. Tentu LPD Desa Adat Geseng sudah menyiapkan skema-skema pelaksanaan arisan lunas pada gelombang yang ketiga dan gelombang selanjutnya dengan sistem yang akan ditingkatkan kembali sesuai dengan keinginan masyarakat agar minat dari masyarakat ini selalu meningkat. Nah, dilihat dari aspek finansial dan juga aspek non-finansial, maka program arisan lunas LPD Desa Adat Geseng mempunyai prospek keberlanjutan. Implikasi penelitian. Nah, implikasi dari penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu implikasi praktis dan implikasi teoritis. Implikasi praktis yaitu bagaimana penelitian ini dapat bermanfaat bagi LPD Desa Adat Geseng dan juga keramat desa berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan. Nah, temuan dalam penelitian ini tentu yaitu mengenai bagaimana pengelolaan yang dilakukan oleh LPD Desa Adat Geseng, bagaimana aturan dan prosedur pelaksanaan arisan lunas, bagaimana perspektif masyarakat, serta bagaimana minat masyarakat, dan yang terakhir mengenai kendala dan solusi dari pelaksanaan arisan lunas ini. Dan penelitian ini dapat digunakan sebagai sebuah evaluasi untuk LPD Desa Adat Geseng agar kelancaran arisan lunas di periode selanjutnya. Implikasi teoritis, yaitu penelitian ini dapat digunakan untuk memperkuat teori-teori yang sudah ada sebelumnya dan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun teori itu yaitu yang pertama grand teorinya, yaitu stewardship teori mengenai bagaimana perilaku pengurus LPD ini dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab dan mengesampingkan kepentingan pribadinya. Ada juga teori sustainability tentang keberlanjutan suatu usaha, teori going concern yang dikemukakan oleh Ikatan Akuntan Profesional Akuntansi, dan juga tentang teori dalam penentuan labanya menggunakan konsep konservatisme dalam akuntansi. Simpulan. Nah, dalam penelitian ini hasilnya dapat disimpulkan yaitu mengenai satu, bagaimana pengelolaan arisan lunas yang dilaksanakan oleh LPD Desa Adat Geseng ini dilihat dari bagaimana aturan-aturan yang dilaksanakan, bagaimana penentuan break even point, bagaimana juga LPD Desa Adat Geseng menafsirkan laba yang akan diperolehnya ketika arisan lunas ini sudah berlangsung. Tentu dalam arisan lunas ini uang yang sudah terkumpul akan disalurkan kembali oleh LPD Desa Adat Geseng dalam bentuk kredit. Nah, ada risiko-risiko yang akan dihadapi. Untuk mengatasi hal tersebut, tentu LPD Desa Adat Geseng sudah melakukan analisis risiko kredit dengan analisis 5C. Nah, untuk minat masyarakatnya, arisan lunas LPD Desa Adat Geseng ini mendapat minat yang sangat baik dari masyarakat, yaitu selalu mengalami peningkatan. Meskipun ada beberapa pro kontra yang terjadi di masyarakat, tetapi sebagian masyarakat sudah lebih percaya terhadap pelaksanaan arisan lunas di LPD Desa Adat Geseng. Selanjutnya untuk kendala dan solusi yang dilaksanakan, LPD Desa Adat Geseng sudah menyampaikan beberapa kendalanya dan juga sudah diberikan solusi oleh Bendesa Desa Adat Geseng. Untuk prospek keberlanjutan program arisan lunas ini ditinjau dari aspek finansialnya dari teori going concern dan juga aspek non finansialnya berdasarkan teori sustainability. Dilihat bahwa arisan lunas LPD Desa Adat Geseng mempunyai prospek keberlanjutan. Saran yang dapat diberikan kepada LPD Desa Adat Geseng yaitu LPD Desa Adat Geseng agar memberikan aturan yang jelas mengenai sistem pemungutan yang dilakukan agar nanti masyarakat dapat menyetorkan uangnya ke LPD Desa Adat Geseng tanpa harus dipungut ke rumah lagi dan tidak menjadi kendala lagi. Nah, bagi masyarakat agar turut serta dalam membantu memaksimalkan dan juga membantu keberhasilan dari program arisan lunas ini, karena arisan lunas yang dilaksanakan oleh LPD Desa Adat Geseng ini tujuannya adalah untuk mensejahterakan masyarakat dan juga LPD guna kepentingan desa Pekraman itu sendiri. Untuk penelitian selanjutnya, dapat dilakukan penelitian dengan cara mengkomparasikan atau membandingkan bagaimana pelaksanaan arisan lunas yang diselenggarakan oleh LPD yang berbeda. Karena arisan lunas sudah mulai dijalankan oleh beberapa LPD yang ada di Bali untuk memperoleh sumber pendanaan dari masyarakat luas. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi.